Alhamdulillah kita bisa bersilaturahim kembali di suasana qabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal kullu am wa antum bi khair. Semoga Allah terima seluruh amal soleh kita, amal kebaikan kita selama Ramadan, juga di kesempatan selain Ramadan juga. Dengan izin, takdir, dan ketentuan dari Allah Ta'ala, pada malam hari ini kita bisa bersilaturahim, bisa bersua kembali untuk belajar bersama, yang mana pada malam hari ini kita akan mengkaji dan belajar bersama kaitannya dengan iman kepada takdir. Yang takdir itu sendiri biasanya selalu bersamaan dengan qada. Qada dan qadar, kalau kita seringnya sebut takdir, maka qada dan qadar itu dua rangkaian tak terpisahkan. Yang artinya ketika kita mengatakan iman kepada takdir, otomatis kita juga iman kepada qada itu sendiri. Dan ketika kita bicara terkait dengan qada, maka sesungguhnya kita juga beriman kepada takdir itu sendiri. Sebelum kita masuk pada pembelajaran dan materi iman kepada takdir, di sini saya sampaikan beberapa muqaddimah. Muqaddimah ini adalah rangkaian dalil-dalil baik ayat Al-Quran maupun hadis yang menguatkan dan menekankan adanya qada dan qadar. Yang pertama adalah firman Allah Ta'ala di surat Al-Qamar ayat 49, yang mana Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Qadar, takdir, itu adalah satu kata yang kalau dalam bahasa kita sering disebut kadar. Kata kadar itu kalau kita kenal ukuran, itu adalah dari akar kata yang sama. Karena nanti akan kita bahas di pengertian arti hubungan antara kata ukuran dan qadar dan takdir itu sendiri. Jadi segala sesuatu Allah ciptakan berdasarkan ukuran dan takdir tertentu. Takdir tertentu. Tidak ada yang keluar dari ukuran tersebut dan ketentuan tersebut. Kemudian ayat selanjutnya di surat Al-An'am, Allah Ta'ala berfirman, وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Al-An'am 59. Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci segala yang gaib. Tak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. Dan Dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan. Dan tiada sehelai daun pun yang gugur, melainkan Dia mengetahuinya pula. Dan tidak pula sebutir biji pun dalam kegelapan bumi. Dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, yakni Lauhul Mahfud, Loh Mahfud atau Lauhul Mahfud. Jadi sekecil apapun semuanya telah tertulis di sana di Lauhul Mahfud. Ayat selanjutnya Al-Hadid 22, Allah Ta'ala berfirman, Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Tiada sesuatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfud sebelum kami tersebut telah Allah tuliskan walaupun belum terjadi.
bumi belum ada, bencana belum ada, Allah telah tuliskan. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Juga di surat At-Takwir ayat 29 Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma tasha'una illa an yasha." Dan kamu tidak dapat menghendaki atau menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan semesta alam. Jadi niat kita untuk melakukan sesuatu pun tidak mungkin terjadi kecuali memang jika Allah kehendaki. Kemudian di surat Al-Ahzab Allah Ta'ala berfirman, "Ma kana 'alan nabiyyi min harajin fima faradallahu lahu sunnatullahi fil ladzina khalau min qabl wa kana amrullahi qadaran maqdura." Tidak ada suatu keberatan pun atas Nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya. Allah telah menetapkan yang demikian sebagai sunnahnya pada nabi-nabi yang telah berlalu dahulu. Dan adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku. Pasti berlaku. Apa yang Allah telah tetapkan dalam takdirnya pasti berlaku dan tidak mungkin meleset. Juga di dalam surat Al-Furqan ayat 2, Allah Ta'ala berfirman, "Alladzi lahu mulkus samawati wal ardi wa lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira." Yang kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi. Dan dia tidak mempunyai anak dan tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya. Dan dia telah menciptakan segala sesuatu dan dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Qadarahu takdir, mentakdirkannya, menentukan ukuran masing-masing. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, an Abdullah bin Amr bin al-As qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kataballahu maqadir al-khalaiqi qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50 alf sanah. Qala wa arshuhu 'alal ma'. Rawahu Muslim. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, ia telah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah telah menulis takdir semua makhluk sebelum menciptakan langit dan bumi sejauh atau selama 50.000 tahun. Dan arsy-nya di atas air. Hadis rawahu Muslim. Jadi semua takdir, semua ukuran dan ketentuan telah Allah tuliskan sebelum menciptakan langit dan bumi itu sendiri. 50.000 tahun sebelum penciptaan itu sendiri. Inilah hal-hal yang menguatkan kita, baik ayat-ayat maupun hadis yang menguatkan akan bahwa di sana ada takdir, ada ketentuan yang Allah telah tentukan dan Allah telah tetapkan sebelum semua ini ada. Sebelum masing-masing dari kita ada, bahkan sebelum bumi tempat kita berpijak, langit tempat kita bernaung ini ada, semuanya telah Allah tentukan dan Allah telah tetapkan dalam takdirnya yang semuanya tertulis dalam Lauhul Mahfuz. Ini muqaddimah. Selanjutnya adalah pengertian. Pengertian, ada al-qadar atau takdir dan ada qada. Ada qada, ada qadar, ada qadar, ada qada. Ini saya sebutkan qadar dulu atau takdir dulu karena memang urutannya begitu jika melihat kepada proses kejadian dan penciptaan. Kata al-qadru atau al-qadar itu
yang juga kata-kata qadar itu nanti diambil kata Lailatul Qadar. Itu juga dari akar kata yang sama. Al-qadru itu adalah kata bentukan dari qadartu syai'a aqduruhu idza ahattuhu bimiqdarihi. Saya mengukur sesuatu. Saya mengukur. Jadi qadar itu mengukur secara bahasa, ukuran. Sedangkan secara syariat, secara terminologi syariat, maka qadar atau takdir adalah huwa ma qadarahu Allah Ta'ala fil azal an yakuna fi khalqihi bina'an ala ilmihi sabiqi bidzalika. Takdir atau qadar itu adalah apa yang Allah telah tentukan, ukurannya telah tentukan fil azal. Al-azal, kata azal itu adalah sebelum segala sesuatu. Jadi lama sebelum penciptaan fil azal ini. Allah telah tentukan di waktu itu sebelum penciptaan makhluk-makhluk ini ayyakuna fi khalqihi, untuk terjadi di makhluknya. Ketika kita bicara makhluk, berarti semua yang bisa kita lihat, kita pahami, kita rasakan ini. Selain dari Allah Ta'ala, semuanya adalah makhluk. Maka semuanya selain dari Allah Ta'ala sendiri telah Allah tentukan. Bina'an ala ilmihi, yang mana kehendak untuk terjadi tersebut berdasarkan atas ilmu Allah Ta'ala. As-sabiq, yang Allah maha tahu sebelum segala sesuatu. Jadi apa yang akan terjadi sebelum diciptakan pun Allah sudah tahu. Kita akan memilih A, memilih B, kita akan milih tidur atau milih sholat, kita akan milih main atau berjihad, itu Allah sudah tahu. Takdir. Selanjutnya, al-qadha. Qadha dan qadar, ini rangkaiannya. Al-qadha'u lughatan al-hukmu wal-faslu. Kata qadha secara bahasa artinya adalah hukuman dan putusan. Hukuman dan putusan, itu secara bahasa. Secara terminologi syariah, maka maksudnya dia qadha adalah huwa ma qadha bihillahu ta'ala fi khalqihi min ijadin au i'damin au taghyirin. Dia adalah apa yang Allah putuskan, qadha, apa yang Allah putuskan fi khalqihi, di dalam makhluknya. Keputusan Allah terkait dengan makhluk. Apa? Keputusan untuk ijad, mengadakan dari tidak ada, au i'dam, meniadakan dari ada, au taghyir, atau merubahnya. Jadi seperti alam dan seluruh isinya ini tadinya tidak ada, kemudian Allah adakan. Atau ketika Allah ingin meniadakan sehingga tidak ada sama sekali di alam ini, i'dam, atau taghyir, atau Allah rubah dari satu bentuk ke bentuk lain, dari kondisi-kondisi lain. Inilah qadha, ya, ini keputusan. Kalau takdir tadi ukurannya, maka qadha ini adalah keputusannya. Keputusannya di sini. Sehingga ketika kita diminta untuk menjelaskan, jadi apa bedanya antara takdir dan qadar dan qadha dan qadar. Ini kalau secara urutan qadar itu dulu, baru qadha-nya, qadar dan qadha. Maka di sini ada ulama
Abu Hatim rahimahullah menyatakan al-qadru bimanzilati takdiril khayyat listaubi fahuwa qabla an yafsilahu qaddiruhu fayazidu wa yanqusu. Jadi beliau ibaratkan di sini qadar itu seperti takdirul khayyat ketika seorang penjahit sedang mengukur. Penjahit itu kan mengukur mau membuat celana atau baju. Maaf ya, kayaknya kelempar Ustadz. Mungkin jaringannya ya teman-teman ya. Kita tunggu dulu. Ustadz silakan, Ustadz share lagi. Mungkin karena hujan ya, Jak? Baik. Lombok cerah, alhamdulillah. Ustadz mikrofonnya belum diaktifin. Iya. Mohon maaf. Apa Ustadz, nggak apa-apa. Di sini tidak hujan, Ibu. Memang di kampung. Masalah sinyal ya. Oke. Memang di kampung. Wallahu alam. Baik, kita lanjutkan. Baik, kita lanjutkan. Jadi Abu Hatim mengibaratkan qadar atau takdir itu kalau tukang jahit, dia sedang mengukur kain, dia bisa menambah atau mengurangi panjang kain. Menambah atau mengurangi panjang kain. Baik. Ya.
Oke, Ustaz sudah bisa lagi, Ustaz? Baik. Baik, Masya Allah. Masya Allah. Baik, saya lanjutkan. Jadi, takdir itu proses tukang jahit mengukur, sedangkan kodoknya proses tukang jahit dia mengguntingnya, menggunting dan memotong kain, menggunting dan memotong kain. Itu adalah proses kodok. Kalau sudah dipotong, maka selesailah, tidak mungkin balik lagi ke takdir. Maka Ibnu Athir rahimahullah menyatakan, al-qadha wal qadar, kodok dan qadar itu dua hal mutalaziman yang saling terkait dan tidak mungkin dipisahkan salah satu daripada yang lainnya. Tidak mungkin dipisahkan. Karena salah satu dari keduanya adalah sebagai dasarnya, dasar terjadinya qadha itu adalah takdir. Takdir itulah dasarnya, lanjutnya qadha itu ibarat bangunan di atasnya. Itulah gambaran antara qadha dan qadar. Artinya dua hal ini memang bagian dari rangkaian iman, qadha dan qadar. Tetapi ketika kita menyatakan saya beriman kepada takdir, otomatis secara langsung kita juga beriman kepada qadha sendiri. Atau ketika seseorang menyatakan saya beriman kepada qadha, maka sesungguhnya secara langsung dia juga beriman kepada takdir. Demikian pengertian tentang qadha dan qadar, takdir dan qadha itu sendiri. Baik. Kita lanjutkan. Rangkaian dalam mengimani takdir itu ada 4 hal yang harus dipahami oleh setiap muslim. Yang pertama adalah ilmu, kedua tulis, ketiga kehendak, keempat laksana. Maksudnya apa? Yang kita yakini terkait dengan qadha dan qadar itu bahwa di sana ilmu artinya Allah mengetahui. Jadi Allah mengetahui semua yang akan terjadi sebelum ada. Allah mengetahui semua yang akan terjadi sebelum ada. Allah tahu. Kemudian apa yang Allah ketahui tersebut dituliskan di Lauhul Mahfuz. Dan ini bisa diperluas nanti di tafsir Nun wal qalami wa ma yasturun. Dituliskan semua apa yang Allah ketahui yang akan terjadi di dunia ini, bahkan apapun seluruh makhluk yang belum terjadi, Allah ketahui apa akan yang terjadi, kemudian pengetahuan tersebutlah yang ditulis di Lauhul Mahfuz, dan itu dipertegas di surat Nun wal qalami wa ma yasturun. Setelah dituliskan, maka Allah kehendaki apa yang tertulis tersebut untuk terjadi. Setelah dikehendaki, maka dilaksanakanlah kehendak tersebut dalam bentuk proses terjadinya peristiwa. Baik ada dari tidak ada, atau menjadi tidak ada dari ada, atau terjadinya perubahan. Inilah rangkaian iman kepada qadha dan qadar. Kita percaya Allah tahu, mengilmui, Allah telah menuliskannya atau memerintahkan kepada qalam untuk menuliskannya, ilmu tersebut tertuliskan di Lauhul Mahfuz. Kemudian Allah menghendaki apa yang dituliskan di Lauhul Mahfuz untuk terjadi, kemudian Allah menjalankan kehendak tersebut dan terjadilah kun fayakun. Ini rangkaian iman kepada takdir, qadha dan qadar. Nah, karena pentingnya iman kepada qadha dan qadar ini, maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bagaimana mengajarkan hal ini kepada anak-anak kita dari sejak kecil. Dari sejak kecil. Ini dicontohkan saat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu sedang dibonceng oleh Rasulullah SAW di atas kendaraan, dibonceng. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menyampaikan nasihat ini. Ya gulam inni u'allimuka kalimatin
ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tijahaka, idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka walau ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak 'alaika rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf rawahu Tirmidzi. Jadi isinya ini beliau menyampaikan kepada Abdullah bin Abbas saat itu masih anak-anak dan kita semua punya anak-anak, ada yang masih kecil, ada yang sudah mulai dewasa, sudah remaja. Nasihat ini Rasulullah sampaikan kepada Ibnu Abbas waktu masih kecil. Semoga kita belum terlambat. Wahai anakku, wahai anak, sesungguhnya aku mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Jagalah Allah, Allah menjagamu. Bagaimana menjaga Allah? Bukan kita menjaga Allah, menjaga dan mengikuti syariatnya. Membela syariatnya, membela agamanya, melaksanakan syariat-syariatnya, itulah menjaga Allah. Dan Allah akan menjaga kita, ini janji yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dan janji Rasulullah SAW tidak akan meleset. Jagalah Allah, engkau akan dapati Allah di hadapanmu. Artinya apa? Allah akan selalu ada untuk menolong kita. Selalu dekat kepada kita. Jika meminta, memintalah kepada Allah. Jangan kepada manusia. Orang tua, ayah, ibu. Pertama kali minta itu kepada Allah. Bukan kepada manusia atau makhluk. Karena kita minta kepada makhluk, kalau Allah takdirkan nggak memberi, ya nggak memberi juga itu makhluk. Jika minta tolonglah kepada Allah. Artinya ini, ketika terjadi sesuatu yang berat, terjadi sesuatu yang sulit, pertama yang segera berada di dalam benak kita hendaklah adalah Allah Ta'ala. Bukan orang. Kalau kita sakit, umpamanya, mohon maaf ini Bu Dokter. Kalau kita sakit, hendaklah yang segera ada di benak kita, minta tolong kepada Allah Ta'ala. Minta sehat kepada Allah Ta'ala. Selanjutnya baru berusaha. Tentunya ini tidak menutup sunnatullah perintah untuk berusaha. Tidak menutup. Artinya tidak hanya meminta kepada Allah kemudian tidak berusaha. Bukan seperti itu. Sebagaimana ketika ada seorang pemuda khusyuk sekali sholat di masjid, beribadah di masjid sampai waktu duha, waktu siang masih di masjid saja, kemudian didatangi oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan ditanya, ngapain kamu? Orang ini mengatakan, saya minta rezeki, meminta pemberian dari Allah Ta'ala. Maka orang ini dihardik Rasulullah SAW oleh sahabat Umar radhiyallahu anhu, bahwasanya sesungguhnya langit itu tidak menghujankan emas dan perak. Sana, pergi keluar. Artinya setelah berdoa dan meminta, berusaha. Tapi inilah ajaran tauhid, ajaran akidah yang ditanam oleh Rasulullah SAW. Segala apapun yang terjadi, hal pertama yang seyogyanya ada di benak kita, Allah. Allah yang pertama kali. Minta sembuh kepada Allah. Minta dimudahkan kepada Allah. Minta dikeluarkan dari kesulitan kepada Allah. Itu yang pertama kali ada di benak kita. Selanjutnya, ketahuilah, jika seluruh manusia berkumpul untuk memberikan kebaikan kepadamu, mau menolong, mau mengobati, mau menyembuhkan, memberikan bantuan, mereka tidak akan memberikan kebaikan, tidak bisa, kecuali apa yang telah Allah catat untukmu. Jadi seluruh manusia ini mau nolong, menyelamatkan kita, kalau Allah tidak takdirkan, tidak mungkin bisa melakukannya. Dan sebaliknya, jika seluruh manusia berkumpul untuk memberikan keburukan kepadamu, mereka tidak akan memberikan keburukan, tidak bisa, tidak mampu, kecuali apa yang telah Allah catat untukmu. Ini jelas sekali bahwa tidak ada yang meleset dari kehendak Allah. Tidak ada yang meleset dari takdir dan qadanya Allah. Ketentuan dan keputusan Allah Ta'ala.
pena telah diangkat, lembaran-lembaran telah kering. Hadis rawahu Tirmidzi dan hadisnya sahih. Nasihat yang lain ini dari sahabat Imran bin Husain. Beliau berkata, qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, a'ulima ahlul jannati min ahlin nar? Qala na'am. Qal fa fima ya'malul 'amilun? Qal kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud. Ada yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, apakah penghuni surga telah diketahui daripada penghuni neraka? Artinya ini masih di alam dunia dan manusia yang meninggal masih di alam barzah, belum ada yang masuk ke surga maupun ke neraka sebagaimana surga dan neraka yang dijanjikan untuk mereka orang-orang baik sebagai pahala atas kebaikan yang dilakukan. Yang jelas bahwa yang pertama kali meminta dibukakan pintu surga adalah Rasulullah SAW. Pintu surga sebagai balasan, bukan sebagai hal yang lain. Beliau menjawab ketika ditanya apakah penduduk surga sudah jelas diketahui dan penduduk neraka sudah diketahui. Beliau menjawab iya. Jadi sudah diketahui, kita ini sudah diketahui. Akan menjadi penduduk apa? Sudah Allah ketahui. Kemudian orang ini bertanya lagi, jika demikian, orang yang beramal untuk apa? Ngapain capek-capek? Begitu. Maka beliau menjawab, semua dimudahkan ke arah apa ia diciptakan, ditakdirkan. Maka kita hanya diperintahkan untuk berusaha. Dalam hadis lain disebutkan i'malu. Ada kata i'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. I'malu kata beliau, ya berusahalah, bekerjalah karena semua akan dimudahkan ke arah takdirnya. Dan kita semua tidak tahu takdir kita, oleh karena itu kita hanya menjalankan perintah beliau SAW untuk berusaha semaksimal yang bisa kita lakukan. Dan jelas tadi di Al-An'am ayat 59 bahwa takdir dan kehendak Allah Ta'ala pasti terjadi. Tidak ada satu hal pun yang luput. Kita lihat di dalam ayat ini. Daun, sehelai daun yang gugur, daun besar, daun kecil. Dan kalau kita hitung daun di dunia ini, Masya Allah, sangat begitu luasnya di belantara hutan manapun. Atau di samping rumah kita sehelai daun sekecil apapun yang jatuh, Allah ketahui. Dan tidak pula sebutir biji pun yang dalam kegelapan bumi, bukan di atas bumi, Allah ketahui. Yang basah dan yang kering, Allah ketahui. Dan semua itu telah tertuliskan di dalam Lauhul Mahfuz. Allah ketahui sebelum terjadi dan semua itu telah tertulis di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Nah, begitu pula terkait dengan yang jadi hal utama dalam kehidupan kita. Rizki, ajal, amal, sengsara atau bahagia. Semuanya sudah ada takdirnya dan ada ketentuannya. Di dalam hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman thumma yakunu fi dhalika 'alaqatan mithla dhalika thumma yakunu fi dhalika mudghatan mithla dhalik thumma yursalul malaku fayanfukhu fihi ar-ruha wa yu'maru bi arba'i kalimatin bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun. Rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Jadi hadis ini isinya adalah beliau sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita semua, sesungguhnya salah seorang dari kalian dikumpulkan di dalam perut ibunya 40 hari sebagai nutfah selama 40 hari di dalam rahim.
Kemudian menjadi alaqah, segumpal darah, seperti itu juga 40 hari. Kemudian menjadi mudghah, segumpal daging, seperti itu juga 40 hari. 120 hari. Kemudian diutus satu malaikat meniupkan ruh. Meniupkan ruh. Dan diperintahkan dengan 4 kalimat. 4 kalimat itu adalah untuk menuliskan rizkinya, rizki yang tadi telah ditiupkan ruhnya, ajalnya, yakni kematiannya, amalnya, dan apakah ia sengsara atau bahagia. Hadis rawahu Bukhari dan Muslim. Hal ini juga bisa ditengok di surat Al-Mu'minun ayat 14 terkait dengan penciptaan nutfah, alaqah, dan mudghah ini. Ada di surat Al-Mu'minun ayat 14. Semuanya tidak lepas dari takdir dan kehendak Allah Ta'ala. Jika demikian, maka sebenarnya apa yang terjadi dalam hal rizki dan apa yang kita dapatkan semuanya ada ketentuannya dan Allah sudah tentukan. Namun demikian kita tidak tahu seberapa yang Allah akan berikan, maka sunnatullah di sana yang harus berjalan, yakni kita berusaha. Kita bekerja berusaha semaksimal yang bisa kita lakukan. Umpamanya sebagai dokter, umpamanya yakin akan takdir bahwa pasien yang sedang ditangani ini pasti ada takdirnya, dia akan sehat atau tidak, dia akan meninggal atau tidak, semua ada takdirnya. Namun kita diperintahkan i'malu, berusaha dan bekerja, karena memang kita tidak tahu apa yang Allah tentukan. Baik. Kemudian di sana ini kita ambil salah satu hal yang menjadi fokus kebanyakan dari kita selain yang lain-lain, soal kematian. Apalagi suasana sedang pandemi ini kita lihat angka demi angka, yakni baik yang positif, baik yang sehat maupun yang Allah takdirkan meninggal. Maka kadang-kadang inilah yang menjadi perhatian banyak orang. Perhatian kenapa? Karena khawatir. Khawatir tertimpa, kemudian Allah takdirkan yang dia kadang tidak suka. Ya, kadang kematian itu tidak disukai. Namun bagi seorang mukmin yang yakin bahwa semuanya telah Allah tentukan, kematian itu bukan untuk ditakuti, tapi untuk disiapkan. Untuk disiapkan. Kenapa ditakuti? Mau lari kemanapun, kematian pasti terjadi. Tidak mungkin melarikan diri. Kematian adalah hal yang pasti, tidak mungkin dihindari, maka yang bisa kita lakukan adalah apa yang kita siapkan untuk hal itu. Hal yang pasti tersebut. Maka di sana ada beberapa model kematian. Ada su'ul khotimah, yang kita berlindung kepada Allah Ta'ala dari su'ul khotimah, penutup kehidupan dengan keburukan, dan kita selalu mohon kepada Allah Ta'ala untuk mendapatkan husnul khotimah, yakni penutup kehidupan yang baik. Ada di antara bentuk husnul khotimah ini kematian dalam berjuang fi sabilillah. Bisa ditengok di Ali Imran ayat 169. Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Ini gugur di jalan Allah maksudnya adalah makna fisabilillah pada penggunaan
masa itu ketika masa turunnya Al-Quran adalah jihad, perang. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Ayat selanjutnya, mereka dalam keadaan gembira disebabkan karunia Allah yang diberikannya kepada mereka. Dan mereka bergirang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka. Bergirang hati, yastabsyirun ini maksudnya memberikan kabar gembira, begitu. Bahwa tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Jadi ayat pertama menjelaskan mereka ini hidup. Yaitu hidup, ini penjelasan ini diambil dari tafsirnya, hidup dalam alam yang lain. Bukan hidup seperti alam kita. Mereka sudah hidup di alam barzakh. Kehidupan di alam barzakh. Jadi sebenarnya rangkaian kehidupan ini adalah hidup di alam rahim, hidup di alam dunia, hidup di alam barzakh, dan nanti akan hidup di alam akhirat ketika kita mendapatkan surga. Insya Allah kita berharap semuanya mendapatkan kebaikan surga. Semuanya adalah bentuk kehidupan. Jadi jangan disangka kalau yang terbunuh itu mati, selesai urusannya, nggak dapatkan apa-apa, enggak. Bahkan semua yang buruk pun juga mendapatkan kehidupan. Tetapi di sini dikhususkan para syuhada yang meninggal di dalam sabilillah, disebutkan mereka tuh hidup agar orang-orang tahu bahwa walaupun kematian yang nampak mengerikan fisabilillah, sebenarnya mereka hidup dalam kehidupan barzah dan kehidupan yang baik. Mereka mendapat kenikmatan di sisi Allah dan hanya Allah sajalah yang mengetahui bagaimana keadaan hidup itu, yakni bagaimana hakikatnya Allahu a'lam. Gambaran terkait dengan orang yang meninggal fisabilillah, mereka dalam keadaan gembira, senang. Karena nanti di alam barzakh, orang-orang kafir yang buruk sifat di dunianya, mereka juga mendapatkan kehidupan, tetapi kehidupan yang menyedihkan, kehidupan yang mengerikan. Ini berbeda dengan mereka yang wafat fisabilillah. Dan mereka menjelaskan bahwa mereka tidak ada kekhawatiran dan tidak ada rasa sedih hati. Dan rasa khawatir dan rasa sedih hati ini sebuah ujian berat. Ya kita rasakan ya, kita dalam suasana saat ini. Kebanyakan selalu khawatir. Khawatir apa? Mau keluar, khawatir mau mengadakan perjalanan, khawatir mau ke belanja ke pasar, khawatir mau bertemu orang, khawatir, takut, was-was dan segala macam. Ini sebuah beban berat. Namun mereka yang sudah meninggal fisabilillah nggak ada rasa itu. Nggak ada rasa khawatir, nggak ada rasa sedih sama sekali. Baik. Nah, ini beberapa hadis yang menjelaskan, menjadi tafsir, penjelas bagi ayat tersebut. Yang pertama ini hadis diriwayatkan oleh Muslim, Imam Muslim, di nomor 1887 dari Masruq. Qal, sa'alna Abdullah ibn Mas'ud an hadhil ayah faqal, amma inna qad sa'alna an dhalika faqal, arwahuhum fi jawfi tayrin khudrin laha qanadil mu'allaqah bil arsh tasrahu minal jannati haitsu sya'at thumma ta'wi ila tilkal qanadil fattala'a ilaihim rabbuhum ittila'atan faqal hal tashtahuna syai'an qalu ayya syai'in nashtahi wa nahnu nasrahu minal jannati haitsu syi'na fafa'ala dhalika bihim thalatha marrat falamma ra'au annahum lam yutraku min an yus'alu qalu ya rabbi nuridu an turadda arwahana fi ajsadina hatta nuqtala fi sabilika marratan ukhra falamma ra'a an laysa lahum hajatan turiku. Jadi ini
terkait tafsir hadis di atas, tabi'in, ulama masyhur rahimahullah bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu terkait ayat tersebut. Dan sahabat Abdullah bin Mas'ud menyatakan kami juga pernah bertanya hal tersebut. Maka jawaban yang didapat adalah bahwa roh-roh mereka yang wafat di jalan Allah berada di tembolok burung-burung hijau. Laha qanadil, yang burung-burung hijau itu memiliki pelita-pelita tempat singgah. Qanadil kindil itu aslinya pelita yang menggantung, ya seperti sarang tapi sarang yang bersinar wallahu alam. Yang tergantung di arsy. Inilah kemuliaan, kekhususan kehidupan mereka. Tasrahu minal jannah, yang mana burung yang membawa roh-roh mereka ini pergi pulang balik ke surga. Kapan mereka kehendaki, lalu berdiam di tempat-tempat mereka tadi. Kemudian Allah Ta'ala menengok kepada mereka dan Allah Ta'ala berfirman, hal tashtahuna syai'an, apakah kalian menghendaki sesuatu? Mereka mengatakan, ayya syai'in nashtahi. Apalagi yang kami kehendaki? Apa yang kami harapkan? Karena semua sudah merasa ini maksimal, kebaikan yang maksimal, karunia yang maksimal, udah nggak ada lagi yang dibayangkan. Wa nahnu nasrahu minal jannati haitsu syi'na, dan kami bisa pulang balik ke surga kapanpun kami kehendaki. Udah nggak ada lagi yang ada di dalam bayangan keinginan, dah mentok istilahnya. Fa fa'ala dzalika bihim thalatha marrat. Allah melakukan hal itu 3 kali, artinya bertanya 3 kali kepada mereka. Akhirnya mereka menyadari bahwa Allah tidak akan membiarkan mereka tanpa jawaban, tanpa meminta. Artinya Allah memaksa mereka untuk meminta. Mintalah. Akhirnya mereka berkata, ya Rob, wahai Rob, kami ingin engkau kembalikan jiwa-jiwa kami kepada jasad-jasad kami. Hidupkan jasad-jasad kami kembali di dunia, hingga kami bisa terbunuh di jalanmu kembali ya Allah. Falamma ra'a allaisa lahum hajah turiku. Nah, ketika Allah mengetahui bahwa mereka tidak memiliki keinginan kecuali hal tersebut, akhirnya mereka ditinggalkan. Permohonan ini tidak dikabulkan. Ini gambaran kehidupan mereka yang wafat dalam kondisi terbaik, syahid fi sabilillah. Hadis lain dari Muhammad bin Idris, yakni Imam Syafi'i, an Malik, an Ibn Shihab, an Abdurrahman bin Ka'ab ibn Malik, annahu akhbarahu anna abahu Ka'ab bin Malik kana yuhaddithu anna Rasulullah SAW qala innama nasamatul mu'min ta'irun ya'luqu fi syajaril jannah hatta yurji'ahu Allah tabaraka wa ta'ala jasadi yauma yab'atsuh. Jadi ini juga gambaran penjelas atas hal tersebut yang tadi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari jalur Imam Syafi'i dari sahabat Ka'ab bin Malik, yang isinya Rasulullah SAW menjelaskan, innama, sesungguhnya, nasamatul mu'min, jiwa seorang mukmin, ta'ir, bagai burung, ya'luku, yang dia itu hinggap, fi syajaril jannah, di pohon surga. Di pohon surga, hatta yurji'ahullah, sampai Allah mengembalikannya, mengembalikan rohnya kepada jasadnya ketika Allah bangkitkan. Sama, tadi yang syahid fisabilillah sama-sama hidup, tetapi kondisinya tentu yang syahid fisabilillah lebih mulia daripada yang mereka wafat biasa. Tetapi tetap orang mukmin mendapatkan kemuliaannya. Inilah yang kita gambarkan bahwa tadi kehidupan ini bukan kematian. Kehidupan ini adalah berpindah-pindah saja dari alam rahim, ya, kemudian alam arwah ke alam rahim, kemudian alam barzah, kemudian nanti di alam kiamat, alam akhirat. Berpindah dari kehidupan yang lain. Inilah maksud dari bahwa sesungguhnya kehidupan ini tidak hanya perpindahan.
Jika kita memahami ini, tentunya kita akan semakin mudah menerima situasi ketika ada kerabat, ada sahabat, ada tetangga, ada teman karib yang berpindah tempat dari alam ini ke alam barzah dan ke alam yang lainnya. Hanya berpindah tempat. Hanya berpindah tempat. Baik. Ya. Itu tadi, dan perpindahan tempat itulah ketika seorang roh, orang yang meninggal syahid mendapatkan tempat yang paling mulia, orang mukmin tetap mendapatkan kebaikan walaupun tidak semulia yang mati syahid fi sabilillah. Nah, kemudian juga ada kematian-kematian yang mulia, yang lain, yang termulia adalah syahid fi sabilillah, dan semua orang mukmin insyaallah husnul khatimah, kondisinya adalah kematian mulia. Dan ada kematian mulia yang lain yang juga disebut syuhada, syahid, namun derajatnya tentu berbeda daripada yang mereka syahid wafat fi sabilillah. Ini diantaranya agar menguatkan pemahaman kita terkait kematian yang tidak lepas dari takdir tersebut. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyhada wa ala bariqi naharin bibabil jannati fi qubbatin khadra yakhruju alaihim rizquhum minal jannati bukratan wa asyiya." Syuhada di sini tidak disebutkan syuhada yang bagaimana. Apakah yang khusus wafat fisabilillah? Kalau ayat tadi memang menyatakan yang qutilu, terbunuh fisabilillah, yang ini lebih umum lagi. Para orang-orang yang syahid itu berada di sebuah sungai. Di pintu surga, mereka itu berada di kubah berwarna hijau, yang mereka itu datang kepadanya rezekinya dari surga, dari pagi dan sore hari. Ini kebaikan yang lain yang didapatkan oleh para syuhada. Syuhada yang bersifat umum. Kalau syuhada yang pertama tadi yang kita sebutkan di ayat tadi adalah yang terbunuh fi sabilillah, ini syuhada yang bersifat umum. Siapa saja syuhada yang mendapatkan takdir kematian yang mulia ini kita bisa lihat di beberapa hadis. Ini dia jenis syuhada ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyhada'u khamsatun, al-mat'un, al-mabtun, al-ghariq, wa sahibul hadmi wasyahidu fi sabilillah, muttafaq alaih." Syuhada itu, yang syahid itu ada 5. Nah, di hadis ini menyebutkan 5. Al-mat'un, orang yang wafat karena ta'un, karena wabah. Nah, kalau zaman dulu yang dikenal di masa Rasul adalah wabah ta'un. Dan para ulama menyatakan semua wabah bisa dikiaskan kepada ta'un. Oleh karena itu, andai ada kenalan, ada kerabat yang Allah wafatkan karena wabah ini, kita berharap semoga Allah terima mereka termasuk bagian daripada syuhada, syahid. Yang kedua, al-mabtun, yang meninggal karena sakit perut. Yang meninggal karena sakit perut. Ini tidak dijelaskan sakit perut yang bagaimana, tidak detail, yang penting disebutkan yang meninggal karena sakit perut. Wal ghariq, yang meninggal karena tenggelam. Tenggelam ya mungkin ada kapal, baik kapal laut, kapal terbang, ada beberapa yang memang wafat tenggelam. Sahibul hadmi, orang yang tertimpa rumah, tertimpa longsoran, dan semacam itu. Yang terakhir, wasyahid fisabilillah, dan yang syahid dikhususkan yang wafat karena perang di jalan Allah. Ini ada 5 jenis. Kemudian ada jenis yang lain, disebutkan di hadis yang kedua ini, dari sahabat Abu Hurairah juga, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ma ta'uduna syuhada fiikum?" Beliau bertanya kepada para sahabat, siapakah yang kalian anggap sebagai syuhada yang wafat syahid di antara kalian? Para sahabat menjawab, "Ya Rasulullah, man qutila fi sabilillah fa huwa syahid." Para sahabat menyatakan, yang meninggal di jalan Allah itulah yang syahid. Nah,
Maka beliau menjawab, inna syuhada ummati idzan laqalil. Jika demikian sungguh syuhada para syahid dari umat itu sedikit kalau demikian. Qalu faman ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, jika enggak demikian berarti siapa saja ya Rasulullah? Beliau menjawab, man qutila fi sabilillah fahuwa syahid. Siapa yang terbunuh di jalan Allah maka dia syahid. Dan terbunuh di jalan Allah itulah yang di ayat pertama tadi. Karena memang ayat yang pertama tadi tidak menyatakan syahid. Tadi hanya menyatakan wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillah, yang terbunuh di jalan Allah, begitu bahasanya. Yang selanjutnya waman mata fi sabilillah fahuwa syahid. Yang meninggal di jalan Allah, meninggal di jalan Allah maka syahid. Meninggal di jalan Allah gimana? Dia tidak terbunuh, tapi mungkin dalam perjalanan menuju perang itu sakit kemudian wafat. Karena ada beberapa sahabat yang memang wafatnya bukan terbunuh. Wafat karena sakit, wafat karena jatuh dari kendaraannya, tunggangannya, dan yang lain-lainnya. Wa man mata fit ta'un fahuwa syahid. Dan barang siapa wafat di dalam ta'un, wabah, maka dia adalah syahid. Wa man mata fil batni fahuwa syahid. Dan barang siapa meninggal karena urusan perut, sakit perut tadi, fahuwa syahid. Wal ghariqu syahid. Dan orang yang wafat karena tenggelam adalah syahid. Rawahu Muslim. Ini ada hadis lain, cuman saya belum tampilkan di sini. Yang meninggal karena melahirkan pun juga termasuk syahid. Ada di dalam tempat lain, cuman saya belum berkesempatan untuk mengopi ke sini. Yang hadis terakhir adalah menyatakan man qutila duna malihi fahuwa syahid. Yang meninggal karena membela hartanya, kekayaannya, maka dia juga syahid. Inilah jenis-jenis dari kematian yang mulia. Yang mulia dan memiliki tempat yang lebih dan berbeda daripada yang lainnya. Maka dari rangkaian penjelasan tadi dapat kita lihat yang paling mulia adalah yang syahid fisabilillah. Dari jenis kematian-kematian yang mungkin didapatkan oleh manusia sekarang tentunya. Syahid fisabilillah, kemudian syahid jenis-jenis yang lain, dan insya Allah seluruh mukmin mendapatkan kemuliaan juga sebagaimana kita bacakan di hadis di atas. Inilah di antara jenis-jenis kematian yang mau tidak mau pasti terjadi, yang pasti akan dialami semua yang bernyawa. Hanya pertanyaannya, apa yang kita siapkan? Baik. Selanjutnya, setelah kita bicara terkait muqaddimah, pengertian, kemudian juga terkait 4 hal yang telah ditakdirkan, kemudian mengerucut kepada kematian, jenis-jenis kematian, kematian yang mulia, kembali kepada bab secara umum iman kepada takdir qada dan qadar, yang mana bahwa segala hal dari hal yang terkecil maupun terbesar yang kita bisa tahu ataupun tidak kita ketahui, semuanya tidak lepas dari takdir, dari ketentuan dan keputusan Allah Ta'ala. Ketika kita meyakini hal tersebut, maka kita akan mendapatkan buah dari keimanan tersebut. Apa saja yang bisa kita dapatkan dari keyakinan akan adanya qada dan qadar? Yang pertama, al-i'timad 'ala Allah inda fi'lil asbab li'annahu muqaddirul asbab wal musabbibat. Yakni kita akan bergantung kepada Allah, bertawakal dan bersandar kepada Allah dalam melakukan segala usaha. Kita bekerja mencari rezeki, bertawakal kepada Allah. Kita belajar, yang masih belajar ini, putra-putra kita, ada putra saya, putri saya di sini, ada keluarga saya juga masih belajar, saya juga masih belajar. Maka kita juga bertawakal kepada Allah. Karena apa? Karena kita yakin, kita percaya dialah Allah lah yang mentakdirkan sebab dan akibat. Sebab dan akibat itu Allah yang mentakdirkan. Yang memutuskan hubungan sebab akibat juga Allah Ta'ala. Kadang kita makan nasi, makan daging, makan bakso. Tapi bisa jadi makan banyak, Allah putus hubungan antara makan dan kenyang. Makan banyak, nggak kenyang-kenyang.
Makan bakso 4 mangkok nggak kenyang juga. Karena Allah maha mampu untuk memutus hubungan sebab dan akibat. Bahkan kadang Allah membuat sebab dan akibat yang tidak masuk akal, keluar dari sunnatullah. Dan itulah yang terjadi dalam kasus mukjizat maupun karamah. Banyak mukjizat dan karamah tidak bisa diukur dengan ukuran sebab akibat sunnatullah. Tetapi karena Allah maha mampu, maka tidak ada yang mustahil bagi Allah. Oleh karena itu, karena kita yakin akan adanya qada dan qadar dalam segala usaha yang kita lakukan, dalam kita bekerja, berusaha, belajar, yang mungkin bekerja dalam mungkin berusaha mengobati pasien atau mengajarkan anak didik seperti banyak teman-teman saya, semuanya bersandar dan berbandungan kepada Allah Ta'ala, tidak mengandalkan kemampuan dan kebisaan kita. Ada sebuah cerita. Teman saya di Depok, dia punya usaha, punya perusahaan di bidang tera medis. Jadi perusahaan dia di bidang alat-alat medis itu pernah diukur dan ditera ulang. Suatu ketika ada proyek di sebuah rumah sakit untuk menera dan mengecek sebuah mesin, alat. Dia sudah lakukan semua sesuai dengan prosedur. Semua sesuai prosedur. Tidak ada yang terlewatkan. Ternyata alat tidak bekerja. Dia ulang lagi prosesnya dari awal sampai akhir. Tidak pula bekerja. Habis usaha logika manusiawinya. Habis. Sampai hampir menangis katanya. Kenapa? Karena dia sudah dipercaya oleh rumah sakit tersebut untuk menera dan menservis, menjalankan kembali alat tersebut. Nggak bisa-bisa. Akhirnya dia menyerah. Menyerah apa? Menyerah kalah dengan usahanya. Dia katakan, dah saya tinggal aja, saya sholat. Bismillah. Sholat, karena waktunya sholat. Setelah saya sholat, dia ulang kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Dia ulang dari awal sampai akhir, prosedur yang sama. Jalan. Jalan itu alat selesai. Alhamdulillah. Ini yang kalau mau pengen ketemu orangnya ada di dekat, di Depok tapi ya, nggak di Ponorogo, di Depok, di dekat kampung saya, di sebuah perumahan. Baik. Alhamdulillah. Ketika dia selesai sholat, dia baca bismillah, udah nyerah kepada Allah, udah habis usaha manusiawinya, selesai dan berhasil. Alangkah senangnya. Baik. Kemudian buah iman yang kedua, iman kepada qada dan qadar ini adalah rahatun nafsi wa tuma'ninatul qalbi idza adrakal abdu anna kulla syai'in biqada'illahi wa qadrihi. Jiwa tenang, hati tegar, tidak mudah goyah, tidak mudah galau, gundah gulana, kacau. Tenang, tegar. Kenapa? Karena tahu bahwa segala sesuatu terjadi berdasarkan qada dan qadar dari Allah. Semuanya terjadi sekecil apapun atau sebesar apapun, pasti terjadi atas keputusan dan kehendak Allah Ta'ala. Kalau kita rangkai tadi, atas pengetahuan Allah, atas hal yang telah dicatat Allah, dikehendaki Allah dan diputuskan untuk terjadi. Tidak lepas dari semua itu. Jadi sehingga tenang. Ini sudah Allah kehendaki. Baik. Buah iman yang ketiga, tardul i'jabi bin nafsi 'inda husulil murad. Li'anna husul dzalika ni'matun min Allah bima qaddarahu min asbab dzalikal khair wan najah. Wa yashkurullaha wa yada'u al-i'jab. Tidak bangga diri saat berhasil. Enggak menyatakan, no, nih saya. Karena saya sehingga berhasil proyeknya. Karena saya, mohon maaf, jadi sembuh toh? Enggak. Kenapa? Karena keberhasilannya adalah karunia Allah. Keberhasilan tersebut adalah buah dari berbagai sebab yang Allah takdirkan untuk mencapai kebaikan dan keberhasilan tersebut. Allah telah membuat sebab. Umpamanya, seorang dokter mengobati,
Ilmu yang dia miliki Allah yang berikan. Kemampuan otak yang dimiliki Allah berikan. Obat itu, umpamanya apa ya? Paracetamol itu sebab untuk menghilangkan demam dan panas. Allah yang mentakdirkan paracetamol sebagai obat penghilang demam dan panas. Dan Allah maha mampu memutus hubungan sebab akibat antara demam atau paracetamol dan hilangkan demam. Tadi udah minum paracetamol sampai overdosis, nggak sembuh juga. Maha mampu. Oleh karena itu, ketika seseorang memahami bahwa semua keberhasilan, capaian yang dia dapatkan adalah takdir dan karunia dari Allah Ta'ala, dia nggak bangga diri, nggak ujub. Lalu dia bersyukur dan tidak takjub terhadap diri sendiri. Ujub itu, waduh saya nih kalau nggak saya nggak jadi dah. Nggak ada hal tersebut dalam benak seorang muslim dan mukmin ketika dia yakin di sana ada qada dan qadar. Yang keempat, tardul qalaqi wad dajri inda fawatil murad aw husulil makruh. Ya'na dzalika biqada'illahi wa qadrihi fayasbiru ala dzalika wa yahtasib. Keimanan ini mengusir kegalauan, kemarahan. Kadang-kadang kalau nggak berhasil kan kita marah, gemes apa bahasa kita ya, geram di hati kita ketika tidak berhasil dan tidak terjadi atau terjadi hal yang tidak disukai. Usahanya berhasil, gagal. Atau terjadi musibah. Maka ketika seseorang beriman kepada qada dan qadar, kegalauan dan kegeraman kemarahan tersebut akan terusir dan keimanan tersebut. Karena hal itu terjadi atas qada dan qadar dari Allah Ta'ala. Karena itu lalu ia bersabar dan berharap kebaikan dari Allah Ta'ala dari musibah tersebut. Demikian kajian terkait dengan qada dan qadar. Tentunya masih banyak hal-hal yang belum bisa disampaikan dalam kesempatan yang sempit ini, sangat luas terkait dengan qada dan qadar. Minimal ini memberikan gambaran kepada kita terkait qada dan qadar. Yang mana memang terkait qada dan qadar ini adalah hal yang kadang-kadang berat untuk didiskusikan karena semua terkait dengan gaib. Apa yang Allah tentukan gaib dan takdir Allah adalah gaib. Wallahu a'lam bishawab. Waktu dan kesempatan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Ustadz atas paparannya. Mungkin ada teman-teman di sini yang mau bertanya. Silakan langsung bertanya, nggak apa-apa ya. Langsung buka opennya, mic-nya dibuka. Silakan ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, ada 2 pertanyaan Ustadz. Yang pertama tadi mengenai penyakit, orang menderita sakit itu karena qada dan qadar. Tapi kadang kita lihat orang menjadi sakit itu karena akibat perbuatannya sendiri. Misalnya karena merokok jadi sakit paru. Mungkin kalau dia nggak merokok, dia nggak sakit paru. Apakah dia merokok itu takdir bahwa dia merokok? Padahal kan itu pilihan dia boleh memilih merokok atau tidak merokok. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, mengenai wabah tadi yang dianggap syahid, salah satu mati syahid. Tapi kalau misalnya yang meninggal karena wabah, tapi sehari-hari kita melihat dia biasa-biasa aja gitu amal solehnya itu, walaupun Allah yang menilai, tapi sebenarnya dia mungkin tidak termasuk orang beriman. Kemudian dia sakit kena wabah, apakah dia juga termasuk syahid, Ustaz? Terima kasih. Baik. Ya. Baik, yang pertama, ini langsung saja, mohon maaf. Ini mohon maaf, video saya off kembali. Saya coba tadi agak tersendat. Ya, tidak apa-apa, Ustaz. Baik. Terkait dengan orang yang sakit karena perbuatannya sendiri. Umpamanya seperti yang merokok, karena merokok akhirnya dia sakit. Sesungguhnya apa yang dia lakukan dari merokok dan tidak merokok tersebut
tidak lepas dari takdir. Sudah ada, Allah tahu bahwa orang ini nanti ketika diciptakan akan merokok. Dan kemudian Allah catatkan hal tersebut dan Allah kehendaki untuk terjadi dan maka terjadilah. Dan Allah sudah tentukan ada hubungan sebab akibat. Dan hubungan sebab akibat itu juga bagian dari takdir Allah Ta'ala. Maka umpamanya orang bawa pisau ditusukkan ke perut dia atau ke dada dia, ada sebab akibat Allah takdirkan jika dia orang ini mengambil sebabnya adalah menusuk diri sendiri, akibatnya meninggal. Itu juga tidak lepas dari sunnatullah dan takdir. Nah, ini sebutan sunnatullah itulah juga secara umum bagian dari takdir. Sunnatullahnya orang kalau kebanyakan merokok sakit, kebanyakan melakukan hal-hal tertentu sakit. Itu bagian dari sunnatullah juga takdir. Allah takdirkan ketika api ditaruh di bawah air itu lama-lama mendidih. Itu bagian dari takdir. Dan tidak lepas dari sunnatullah. Yang mana sunnatullah hubungan sebab akibat tersebut adalah takdir Allah Ta'ala. Dan semua di bawah kendali Allah Ta'ala. Dan ketika Allah memutus hubungan antara sebab akibat, itulah terjadi dari yang disebut mukjizat atau karamah tadi. Baik. Nah, ini pertanyaan ini bisa bersambung kepada pemahaman. Jika semua sudah ditakdirkan, berarti kita ini bergerak seperti wayang dong. Nah, ini ada posisi yang harus kita pahami bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah memahami, memposisikan diri. Ada dua posisi yang satu ekstrim kanan, satu ekstrim kiri, dan Ahlus Sunnah wal Jamaah di tengah. Ada pihak yang menyatakan bahwa manusia ini bertindak dan bergerak seperti wayang. Seperti wayang yang digerakkan, dia tidak punya kehendak. Tidak punya kehendak. Nanti ada sisi lain, orang yang menyatakan, oh enggak, manusia ini bertindak bebas mutlak tanpa diikat takdir. Maka kedua hal ini adalah cara pandai yang salah. Atau sering kita dengar cara paham Qadariyah dan Jabariyah. Enggak tepat. Ahlus Sunnah wal Jamaah menggabung antara keduanya. Di sana manusia diberikan kehendak dan keinginan. Dan ini fakta. Faktanya coba, pada malam hari ini ibu-ibu yang hadir di kesempatan pengajian Bunda Khadijah ini, apakah bergeraknya seperti robot atau milih sendiri? Buka HP, buka laptop, menyalakannya, kemudian gabung ke Zoom itu berdasarkan keinginan, atau bergerak seperti robot? Tentu jawabannya kita bergerak berdasarkan keinginan kita. Kita memilih untuk bergerak. Gampangnya, umpamanya ibu-ibu datang ke rumah makan. Di rumah makan disediakan banyak bahan makanan. Ada tempe goreng, ada bacem, ada bebek, ada ayam, ada ikan. Pasti ibu akan milih. Bukan tahu-tahu tangan ini bergerak seperti robot megang tempe. Padahal ibu-ibu maunya bebek goreng. Kok tangannya bergerak megang tempe terus menyuapkannya? Padahal nggak mau. Nggak mungkin kan? Nah, di sana ada unsur pilihan. Dan itu fakta. Nyata kita bisa memilih. Namun semua yang kita pilih ini tidak lepas dari takdir yang Allah telah catat. Dan itulah nanti kemudian lanjutan dari pemahaman ini bahwa kita berada di tengah-tengah. Di sana manusia punya hak memilih, namun di sana tidak lepas dari takdir Allah Ta'ala. Tidak mutlak bergerak apa maunya, seperti yang menyatakan Qadariyah, bebas mutlak, dan tidak seperti Jabariyah yang seperti wayang. Ini kadang cara memahaminya agak sulit, tapi itulah faktanya. Keyakinan kita di sana ada takdir, dan faktanya kita ada keinginan. Dan pilihan kita itulah yang menjadi tanggung jawab kita di akhirat. Kita memilih untuk puasa atau tidak puasa. Kita bertanggung jawab di akhirat karena kita memilih. Kita ada unsur memilih.
kita mohon maaf, mau minum anggur merah atau anggur segar, itu pilihan kita. Kita bisa memilih. Oleh karena itu nanti akan bertanggung jawab. Namun pada hal-hal yang kita tidak memilih dan mutlak murni takdir Allah yang berlaku, contohnya saya terlahir di Jawa, mungkin ada yang terlahir di Sumatera, ada yang terlahir dengan tubuh besar, ada yang terlahir tubuh kecil, ada yang terlahir sebagai wanita, sebagai pria. Hal-hal yang tidak ada pilihan ini kita tidak bertanggung jawab. Kita tidak diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Ta'ala. Sedangkan hal-hal yang kita memiliki pilihan, walaupun pilihan itu tidak lepas dari takdir yang kita imani, itulah menjadi tanggung jawab kita. Baik, jadi itulah cara memahami terkait bahwa di sana ada orang melakukan tindakan A, akibatnya B, maka hubungan A dan B ini adalah tidak lepas dari sunnatullah takdir Allah Ta'ala. Dan ketika orang ini memilih pun tidak lepas dari sunnatullah dan kehendak Allah Ta'ala. Karena kita yakin, Masya Allahu kana, apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Kalau ada sesuatu yang Allah kehendaki dan tidak terjadi, berarti Allah lemah. Wa ma lam yasha' lam yakun. Dan apa yang Allah tidak kehendaki pasti tidak terjadi. Wa idza kana kaifa yakun. Dan Allah juga Maha tahu hal yang tidak terjadi tadi, yang tidak ada kehendaki, andaikan terjadi, bagaimana akan jadinya, Allah Maha tahu. Jadi apa yang kehendaki pasti terjadi dan apa yang tidak dikehendaki pasti tidak terjadi, itu keimanan kita. Baik, demikian terkait dengan bab tadi melakukan tindakan A, efeknya adalah B. Selanjutnya yang kedua tadi terkait dengan syahid. Baik, hadis di atas adalah hadis umum. Hadis umum yang berbicara terkait dengan orang mukmin yang memungkinkan mendapatkan kemuliaan syahid. Jadi hadis itu menyatakan ada peluang untuk syahid, untuk mereka-mereka itu tentu ada syarat-syaratnya. Syarat utamanya adalah mukmin. Nah, apakah keimanannya betul atau tidak, itu yang Allah Maha tahu. Dan apakah kemuliaan kesyahidan itu betul-betul dia dapatkan atau tidak, Allah yang Maha tahu. Allah tidak akan keliru. Tetapi kita sebagai manusia hanya bisa mengatakan sesuai dengan hadis tersebut, insya Allah dia syahid. Orang yang zahirnya, kita hanya melihat zahir. Urusan batin, urusan hakikat sebenarnya dia iman benar atau tidak, itu urusan Allah Ta'ala. Kita hanya melihat zahirnya. Secara zahir, umpamanya orang ini seorang mukmin meninggal akibat pandemi, maka kita bisa berharap, kita beroptimis, dia bagian dari orang yang mati, wafat dalam keadaan yang mulia. Itu yang bisa kita lakukan. Sedangkan hakikatnya, Allah Maha tahu betulkah dia syahid yang sebenarnya, sebagaimana kita ketahui di dalam zahirnya, atau dia enggak syahid, karena imannya itu iman yang pura-pura, Allah Maha tahu dan tidak akan keliru. Wallahu a'lam bishawab. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Ya, gimana Dr. Putri? Apa sudah puas atau ada mau yang ditambahkan? Yang mesti ditanyakan? Dr. Putri, Triuni. Kalau tidak ada, mungkin ada yang lain yang mau bertanya, silakan. Kita sampai jam 21.30, Ustadz, boleh ya? Mangga, silakan. Terima kasih Ustadz, udah jelas. Ya, Dr. Ika, mungkin ada mau bertanya? Dr. Ifep, Dr. Indah, Dr. Noni, ayo, yang mau tanya? Langsung aja atau mau diketik juga boleh ya.
Oh, ini ada pertanyaan dari dokter Noni ya. Maaf izin bertanya, apakah berarti Allah sudah tahu siapa-siapa saja yang akan masuk surga dan siapa yang masuk neraka? Mungkin Ustaz boleh menguraikan lagi Ustaz di awal ya Ustaz. Dijelaskan ya. Ya, di slide yang tadi mungkin saya boleh share screen lagi. Tadi. Ini jadi di dalam hadis ini ada di layar, boleh dilihat. Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, apakah penghuni surga dan penghuni neraka sudah diketahui?" Jawab beliau, iya. Apa penghuni surga telah diketahui daripada penghuni neraka, siapa yang di surga, siapa neraka? Jawab beliau, iya. Karena Allah Maha tahu, sebagaimana kita ketahui tadi di rangkaian iman kepada qada dan qadar, ilmu. Allah itu berilmu, mengetahui sebelum terjadi. Ujung dari kehidupan si A, si B, si C nanti akan kemana, Allah sudah tahu. Dari awal. Kalau ada sesuatu yang Allah tidak ketahui, berarti Allah lemah. Ini bagian dari proses iman kepada takdir, adalah iman bahwa Allah telah mengetahui segala sesuatu belum terjadi. Jadi ujungnya, akhir dari kehidupan manusia ini, atau siapapun atau makhluk apapun, Allah sudah tahu. Dari zaman sebelum diciptakannya. Belum diciptakan semua makhluk ini, Allah sudah tahu. Maka jawab beliau SAW jelas di sini, iya. Kemudian si penanya bertanya, kalau begitu ngapain beramal? Beramal. Maka sabda beliau, semua dimudahkan ke arah takdirnya, ke arah dia diciptakan untuk apa. Di hadis lain, malu. Perintahnya, bekerjalah, karena semuanya akan dimudahkan ke arah takdirnya. Ya, karena memang faktanya kita nggak tahu. Ini mungkin arah selanjutnya. Kalau gitu, ya seperti pertanyaan ini, ngapain capek-capek beramal, bekerja, sholat, ngaji, ngapalin Quran, puasa, dan segala macam. Kalau sudah jelas ada penghuni surga dan neraka. Kalau sudah seperti itu kemudian malas beramal, jangan-jangan ini tanda nih. Jangan-jangan tanda. Karena dimudahkan ke arah mana takdirnya. Kalau orang mudah bekerja, melakukan kebaikan, mau sholat mudah, puasa mudah, ini mungkin jadi tanda. Ini mungkin ya. Mungkin jadi tanda dan beroptimis ini adalah tanda dia bagian dari ahli surga. Tapi semuanya tentu tidak ada yang tahu kita ini bagian dari mana. Maka kuncinya malu. Maka di dalam banyak nas, baik Al-Quran maupun hadis, perintahnya untuk dirikanlah salat, puasalah, berbuat baiklah, dan segala macam. Karena apa? Karena kita memang tidak tahu kita akan di mana. Nah itulah yang dijawab. Pertanyaan ini persis seperti yang disebutkan dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, dan Abu Dawud ini. Baik, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Ya, bagaimana Dr. Noni? Sudah jelas ya? Ada lagi yang... Ya. Ada lagi mungkin yang mau bertanya? Dr. Puji, Ibu Iput. Mbak Mala, siapa lagi nih? Ayo. Mumpung ada Ustadz nih. Zakia, Dr. Zakia, ayo. Arfoni. Pokoknya intinya Ustadz kita harus seoptimal mungkin, semaksimal mungkin ikhtiar ya Ustadz ya. Misalnya ada rekan kita yang sakit COVID berat, tetap kita harus berdoa dengan khusyuk ya. Siapa tahu Allah merubah takdir, atau bukan merubah takdir, artinya ya siapa tahu mau menyembuhkan gitu Ustadz ya. Walaupun misalnya kenyataannya dia takdirkan meninggal, tapi kita boleh ya Ustadz ya berusaha ya, bersama-sama berdoa gitu ya. Betul. Jadi tetap apapun yang terjadi, karena kita tidak tahu takdir kita akan kemana, perintah beliau, malu, bekerjalah, berusahalah. Dan tentunya setiap pekerjaan dan usaha itu dilakukan semaksimal yang kita lakukan. Kenapa? Kenapa begitu? Karena memang kita tidak tahu ke arah mana takdir kita.
kita lakukan semaksimal yang bisa kita lakukan. Dan itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Contoh ya, kenapa para Rasulullah dan para sahabat capek-capek berperang membela Islam ini? Padahal semuanya sudah ada takdirnya, nanti Islam akan begini dan begini. Tapi karena memang Allah Ta'ala perintahkan untuk berusaha maksimal, maka kita lakukan semaksimal yang bisa kita lakukan, dan semua usaha kita ini tidak akan sia-sia. Tidak akan sia-sia. Karena Allah Ta'ala akan mencatat semua amal usaha kita ini dari bagian dari kebaikan kita. Dan tentu yang menjadi catatan yang Allah catat adalah usaha kita. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang diuji, yang dinilai itu adalah siapa yang terbaik amalnya, usahanya, bukan hasilnya. Soal nanti bagaimana hasilnya, itu hak prerogatif Allah Ta'ala. Jadi, kalaupun sakit, tetap berusaha semaksimal yang bisa dilakukan tanpa menyerah. Tentunya tetap dilambari dan didasari oleh keimanan pada qada dan qadar tadi. Ternyata udah usaha maksimal, semua obat, semua dokter, semua tempat untuk berobat sudah didatangi. Allah takdirkan lain, itulah takdir yang Allah tentukan. Dan kita yakin bahwa apa yang Allah tentukan, insya Allah yang terbaik untuk kita. Itu bagian dari keimanan kita. Ya. Oke, makasih Ustaz. Mungkin Dr. Ika Fitriana mau langsung bertanya pada Ustaz, biar lebih gampang menjelaskannya nih. Gimana Dr. Ika? Ya, Assalamualaikum Ustadz. Izin nggak pakai video ya Ustadz? Ya, Iya, jadi kebetulan saya ini banyak memiliki pasien yang usia lanjut Ustadz. Jadi pasien usia lanjut itu kan memang kondisinya rata-rata yang sudah masuk rumah sakit itu kondisinya cukup berat sehingga membutuhkan perawatan yang intensif, itu misalnya dipasang alat bantu napas dan sebagainya. Kita tahu bahwa kemungkinan secara keilmuan gitu ya, kemungkinan hidupnya sangat kecil misalnya seperti itu, dan kondisi ICU atau kondisi ruang rawat intensif itu kan sangat sulit keluarga untuk mendampingi, misalnya melakukan talkin dan sebagainya. Nah, mohon petunjuk, mohon panduan dari Ustadz bagaimana kami sebagai dokter bersikap terhadap keluarga, karena kita tahu bahwa kita harus berikhtiar semaksimal mungkin dan memang kita juga tidak boleh meminta mati gitu ya Ustadz ya. Namun di sisi lain juga kondisi lansianya itu juga sangat kasihan jika tidak didampingi keluarga. Mungkin Ustadz bisa memberikan arahan. Terima kasih Ustadz. Baik. Terkait dengan kondisi yang sudah sangat berat sekali, memang kita diajarkan oleh Rasulullah SAW terkait orang yang sudah tidak punya harapan, umpamanya udah putus asa, ada doanya. Ini bahasa Indonesia saja, nggak apa-apa kita berdoa dengan bahasa Indonesia, kalaupun aslinya adalah bahasa Arab. Yang intinya, ya Allah, jika kehidupan itu adalah lebih baik untukku, maka sehatkanlah aku. Itu doanya. Atau keluarkanlah aku dari ujian ini. Rasanya karena tidak hanya penyakit ini, ujian apapun yang terasa berat, ujian kehidupan. Ya Allah, jika memang kehidupanku itu baik untukku, untuk urusan dunia dan akhiratku, maka sehatkanlah aku atau keluarkanlah aku dari ujian ini. Dan jika memang kematian itu lebih baik untukku, untuk urusan dunia dan akhiratku, maka matikanlah aku. Itu doanya, Ibu. Jadi tidak doa satu doa, ya Allah, matikan saja. Itu salah, doanya nggak tepat. Udah selesaikan saja ya Allah, saya sudah nggak kuat ya Allah. Bukan begitu cara berdoanya. Doa yang diajarkan beliau SAW adalah pilihan. Ya Allah, jika kehidupan adalah terbaik dan lebih baik untuk urusan dunia dan akhiratku, sehatkanlah aku. Dan jika kematian lebih baik untuk urusan dunia dan akhiratku, matikanlah aku. Itu ada doanya. Itu pertama, terkait dalam kondisi yang berat tersebut. Mungkin hal tersebut bisa di-deliver kepada pihak keluarga atau si pasien sendiri jika masih ada kesadaran. Dan pihak keluarga tentunya juga bisa mendoakan. Pihak keluarga bisa mendoakan pasien dengan cara tersebut. Ya Allah, jika kehidupan adalah
hal terbaik untuk si A, keluargaku si A, untuk urusan dunia dan akhiratnya, ya Allah maka sembuhkanlah dan sehatkanlah. Jika yang lain yang lebih baik, ya itu tadi bisa dilanjutkan. Baik, itu yang pertama. Terus yang kedua, terkait dengan usaha maksimal tersebut adalah tentunya usaha maksimal yang memungkinkan dan tidak menyebabkan madarat lebih besar lagi. Nanti banyak pertimbangan, makanya dokter mungkin lebih tahu apa yang sebaiknya dilakukan. Jika memang sudah tidak memungkinkan lagi, alat bantu boleh dilepas dan itu bukan pembunuhan. Karena kadang wallah alam ya, secara fisik sudah tidak ada, apa secara ruh sudah, ini tinggal pergerakan organ tubuh yang digerakkan oleh mesin saja kadang-kadang. Nah ini mungkin dokter lebih tahu ya. Dan tentunya jika dalam secara keilmuan sebenarnya ini sudah tidak ada harapan lagi, ya peralatan dilepas dan itu semoga dan tentunya tidak dianggap eutanasia, ya, tidak dianggap eutanasia, bagian dari takdir dan kita tahu hubungan sebab akibat dan kita punya ilmu pengetahuan yang bisa dimanfaatkan sebagai acuan pertimbangan. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, masalah talqin. Masalah talqin itu adalah tentunya siapapun seorang mukmin yang ada di dekatnya, tidak harus keluarganya, memiliki tuntutan untuk mentalkin saudaranya. Jadi tidak melulu harus saudaranya, kerabat dari pasien, siapapun orang mukmin yang punya akses ke pasien, perawat atau dokter, punya tuntutan, dituntut untuk mentalkin saudaranya yang dalam kondisi sakaratul maut. Karena kondisi sakaratul maut itu adalah kondisi manusia yang saat dia paling lemah. Dan kesempatan itu adalah kesempatan terakhir bagi setan untuk menggelincirkan manusia. Maka setan tidak mau melepas kesempatan tersebut sampai betul-betul napas putus. Pada kesempatan yang paling lemah tersebut, maka kita sebagai mukmin yang sama-sama bersaudara memiliki kewajiban, memiliki tuntutan, dituntut untuk mentalkin, membimbing siapapun dalam sakaratul maut untuk mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Enggak banyak-banyak. Sebut la ilaha illallah sudah, titik. Tekniknya ya gitu, diajak mengucapkan la ilaha illallah, kalau sudah mengucapkan sekali ya udah, titik, diam. Jangan diulang lagi, kasihan. Ketika sudah mengucapkan dari bibirnya ucapan la ilaha illallah sudah cukup. Kalau dia bicara yang lain-lain lagi, kita ulang lagi talqin. Baru seperti itu. Kalau dia diam setelah mengucapkan la ilaha illallah sudah. Dia diam walaupun kondisinya masih bernapas dan hidup dan tidak mengucapkan apa-apa, sudah. Itu sudah tertalqin. Nah, kadang-kadang ulang lagi. Itu kasihan, kondisinya sangat berat. Jadi kalau masih memungkinkan, ditalqin ucap la ilaha illallah, ketika sudah ucapkan sekali sudah cukup. Kalau memang tidak memungkinkan, kesadaran sudah tidak jelas kemana, cukup dibisikkan ke telinganya kalimat tauhid la ilaha illallah dan itu sudah cukup juga. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, semoga jelas untuk Bu Dokter. Ya, terima kasih Ustadz, sangat jelas. Terima kasih. Mungkin ada satu lagi terakhir yang mau bertanya. Teman-teman. Kayaknya udah cukup jelas Ustadz ya. Baik, kalau tidak ada, mohon maaf Ustadz, mohon bimbingan doanya sebelum ditutup. Baik. Ya. Sebelum ditutup juga, saya mohon maaf, ini sinyalnya memang agak berat. Ketika saya buka video langsung turun. Ya, jadi saya bikin gambarnya pun sekecil mungkin. Semoga ada kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Baik, ibu-ibu sekalian yang hadir pada kesempatan pada malam hari ini, demikian yang bisa kita kaji bersama-sama. Berharap Allah Ta'ala ridhoi usaha kita pada malam hari ini dan usaha-usaha lain di kesempatan yang lain juga. Allah terima usaha kita ini bagian dari amal soleh kita, memberatkan timbangan kebaikan kita.
Dan juga berharap Allah Ta'ala maafkan kita semua, ampuni kita semua dari kesalahan-kesalahan yang kita lakukan baik di majelis ini maupun di majelis-majelis yang lainnya. Dan kita akhiri dengan doa Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallahu alladhi la ilaha illa antal ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nari wal afa indal hisab wal afa indal hisab wal afa indal hisab. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma arham mautana, Allahumma arham mautana, Allahumma arham mautana. Washfi mardana, washfi mardana, washfi mardana. Wa'afi mubtalana, wa'afi mubtalana, wa'afi mubtalana, wansurna ala man zalamana. Ya muqallibal qulubi thabbit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulubi thabbit qulubana ala dinik. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.